Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, Prodi Alat Berat, kelas A semester 4. Di video presentasi ini saya akan membahas tentang elektronik unit injektor atau EUI pada engine Caterpillar. Kita akan lihat bagaimana sistem ini bekerja, alur bahan bakarnya, komponen-komponen pentingnya, serta proses penginjeksian bahan bakar. Caterpillar Electronic Engine merupakan langkah maju pengembangan mechanical fuel system dan terbukti ketangguhan dan kemampuannya. Caterpillar Electronic Engine menggunakan injektor di atas masing-masing silinder untuk menginjeksikan bahan bakar dan Electronic Control Module atau ECM untuk mengontrol seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan. Mechanical Actuated Electronic Unit Injector menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan tepet yang dibutuhkan untuk menaikkan tekanan fuel di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanis oleh camshaft. Jadi, kita simpulkan bahwa sistem EUI ini tetap menggunakan sistem mekanik dari camshaft dan rocker arm. Tapi sekarang dilengkapi dengan kontrol elektronik dari ECM, sehingga injeksi bahan bakar jadi lebih akurat, presisi, dan efisien dibanding sistem konvensional. Selanjutnya, ini ada beberapa engine Caterpillar yang menggunakan sistem EUI antara lain 3176, 3196, C12, 3406E, C10, C18, dan engine 3500B series. Engine ini banyak digunakan di alat berat dan industri besar karena sistem EUI sangat mendukung efisiensi dan daya tahan. Selanjutnya ini ada fuel delivery system dari unit 3406E. Nah, jadi yang pertama bahan bakar itu diisap dari tangki menuju sistem oleh fuel transfer pump. Nah, ini fuel transfer pump melewati water separator. Fungsinya memisahkan air atau memisahkan bahan bakar dari air untuk mencegah korosi di sistem. Masuk ke primary filter, menyaring kotoran besar yang bisa merusak komponen. Di sini ada transfer pump. Nah, di sini juga ada priming pump berfungsi mengeluarkan udara dari sistem. Ini penting waktu pengisian ulang bahan bakar. Nah, di sini ada secondary filter, menyaring partikel lebih halus, ukuran kurang lebih 2 mikron. Ada ECM mengontrol waktu dan durasi injeksi melalui sinyal ke solenoid. Masuk lagi ke fuel rail. Nah, ini menampung bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Di sini ada injektor. Ada 6 injektor totalnya. Jadi injektor ini berfungsi menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi ke dalam silinder. Terus ini menuju kembali ke tank. Nah, di sini ada pressure regulator. Ini fungsinya untuk menurunkan tekanan berlebih, mengembalikan sisa bahan bakar ke tangki. Nah, ini kembali ke tangki. Sistem ini bekerja secara tertutup dan terus berulang selama engine masih hidup. Selanjutnya, ini ada komponen utama. Di bagian ini kita akan membahas komponen-komponen penting di dalam sistem EUI. Nah, ini adalah komponen injektor. Dan yang kita lihat ini adalah potongan dari injektor EUI. Kita bisa lihat jalur kerjanya dari atas sampai bawah. Yang pertama ini ada cartridge valve. Di dalamnya ini ada solenoid. Jadi saat ECM mengirimkan sinyal, solenoid ini akan aktif dan membuka aliran bahan bakar. Kemudian ada tapet. Untuk tapet ini ditekan oleh rocker arm. Gerakan tapet ini akan mendorong plunger, ini plunger ke bawah. Nah, plunger ini berada di dalam barel. Nah, saat plunger bergerak turun, dia akan memberikan tinggi ke bahan bakar yang ada di dalam barel ini. Di sini ada nozzle assembly.
tempat bahan bakar yang bertekanan tinggi dan akan disemprotkan ke ruang bakar. Jadi urutannya adalah ECM akan berikan sinyal ke cartridge valve yang di dalamnya ada solenoid. Terus valve-nya terbuka, tapet menekan plunger, menghasilkan tekanan di dalam barel, dan bahan bakar akan keluar melewati nozzle. Kemudian selanjutnya di sini ada cartridge assembly. Di slide ini kita akan membahas lebih detail komponen yang ada di dalam cartridge assembly. Nah, pertama itu ada solenoid. Menerima sinyal dari ECM saat aktif, solenoid menciptakan medan magnet. Terus ada armatur, nih armatur tertarik oleh medan magnet dari solenoid. Pergerakan armatur ini akan membuka poppet valve. Nah, ini poppet valve. Kemudian untuk selanjutnya ini ada poppet spring. Poppet spring ini mengembalikan poppet valve ke posisi tertutup saat solenoid mati. Dan ini ada poppet valve, katup kecil yang membuka dan menutup aliran bahan bakar dari barel ke nozzle. Nah, selanjutnya ini ada nozzle assembly komponen. Nah, sekarang kita bahas bagian ujung bawah injektor, yaitu nozzle assembly. Nah, ini ada nozzle check. Ini adalah jarum kecil yang membuka saat tekanan bahan bakar mencapai ambang batas sekitar 5000 psi. Kemudian ada nozzle spring, menekan nozzle check agar tertutup saat tekanan belum cukup. Ini ada nozzle tip, ujung tepat keluarnya bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi proses kerjanya itu ketika tekanan dari plunger cukup tinggi, nozzle check terdorong membuka melawan tekanan spring, bahan bakar disemprotkan keluar sebagai kabut halus. Nah, ini proses injeksi. Jadi siklus injeksi pada EUI terdiri dari 4 tahap utama, ada free injection, ada injection, spill, dan fill. Yang pertama free injection, rocker arm akan menekan tapet, plunger mulai turun, tapi solenoid ini belum aktif, bahan bakar kembali ke jalur return, belum terjadi penyemprotan. Terus injection, ECM mengirim sinyal ke solenoid, sini armaturnya itu naik, terus poppet valve terbuka, jalur returnnya itu tertutup, bahan bakar mengalir ke nozzle dan disemprotkan ke ruang bakar. Kemudian ada spill. Spill ini setelah injeksi, ECM itu mematikan sinyal dan solenoid nonaktif. Poppet valve tertutup kembali, jalur return terbuka, tekanan turun, sisa bahan bakar akan kembali ke tangki, injeksi berhenti. Terus ada siklus terakhir yaitu fill. Tapet kembali naik, ini posisinya naik. Nah, jadi kan ini posisinya tekan, 2, proses perinjection itu ke bawah untuk tapetnya, injection masih juga ke bawah. Fill ini mulai melepaskan dan spill ini mulai dilepas karena injeksinya sudah mulai berhenti. Kemudian ini akan masuk ke siklus pre-injection, maka ini tapetnya akan naik, ruang barel kosong, jalur supply terbuka, bahan bakar itu masuk kembali ke barel, injektor siap siklus berikutnya, dan ini akan terulang-ulang selama engine-nya masih hidup. Dan terakhir penutupan. Demikian penjelasan lengkap tentang sistem elektronik unit injektor atau EUI pada engine Caterpillar, mulai dari struktur, komponennya, cara kerja internal, hingga siklus penginjeksian. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua, terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia alat berat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.